Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Di sebuah kota di daerah Green Lake, anjas, terdapat seorang babang bernama Salim tanpa Agus karena kalau Agus Salim kasusnya udah tidak dipedulikan. Cuaks, tenggelam Gus, tenggelam. Kala itu Babang Salim mencoba mendekatkan dirinya dengan seorang karyawan senior akibat saking tersakneskannya Salim melihat ke good lookingan seniornya. Meskipun udah memiliki pacar, sedangkan Salim udah memiliki istri. Nah, dari sini kalian tahu kan kenapa Salim bakalan kena azab? Ya, karena kebanyakan saknes. Akibat sakit hati, Salim pun menjebak seniornya bernama Rani dengan pura-pura begal OTW kafenya sehingga uang di kasir dimasukkan ke dalam tas Rani. Lah, apa hubungannya ujung-ujungnya kena begal? Sedangkan Salim langsung mencepukan Rani ke atasannya. Coba cek CCTV. Membuat Rani seakan-akan lagi ngemaling. A few moments later. Yuk keluar dari sini. Bisa-bisanya dia ngumpet bawah meja sementara orang lain lagi santuy di pojokan. Otaknya kagak bisa berpikir anjing. Kala itu Rani pun langsung dipecat dari sana karena disangka maling, apalagi CCTV sekelas kafe milik seorang Cindo kagak bisa nangkep suara, cuman gambar doang. Dia sudah maling, mau bikin juga onar di sini. Cindo daerah mana kayak gini cuy? Besutan Nganjuk. Dan bukannya mendengarkan penjelasan dari Rani, cici-cici besutan Nganjuk ini seketika mengusir Rani dari sana dengan tutur katanya yang cuman tahu I dan you doang. Tunggu apa lagi, ayo? Buka seragamnya. So-soan Cindo tapi cuman tahu A sama you doang, fucek kata gue teh. Ketika diusir secara paksa, Rani pun dihap oleh ayangnya bernama Rian yang langsung membawanya pulang menggunakan motor kelahiran zaman Majapahit yaitu Nuvo racingnya. Sementara para barudak di sana pada mendukung Rani kalau kagak mungkin ngemaling sampai percakapan mereka dibubarkan oleh Salim yang kini udah menjabat sebagai senior menggantikan posisi Rani. Anjas ya. Sayang. Mas Aga naik jabatan. Ya nanti aja cerita di rumah ya. Kalian tahu kan kenapa Babang ini sekarang punya kasus dan kena azab? Agus sedih bu. Nah di malam harinya saat Salim pulang ia pun tiba-tiba terkena teror. Apaan lah, tiba-tiba ada malaikat tak bersayap. Namun karena kesal keluarlah jurus menghilang dari KG Bunsin Salim. Saya pernah ngelawan malu-malu kayak kamu. Asik, editor Marvel pun ketar-ketir ini. Di sisi lain Rani yang masih menggalau, ia pun tiba-tiba diajak nikah oleh ayangnya sebagai kejutan agar galaunya menjadi kebosanan hidup karena nyari dananya di mana anjing. Tapi si ayang yang memiliki konsep nikah ditanggung yang laki bukan patungan, ia pun menyuruh Rani untuk bersantui duduk manis nerima sah doang meskipun ayangnya harus melakukan penendangan pintu demi dapat suntikan dana dari orang tua. Kamu udah bikin calon istriku begini hina. Awas kamu Aga. Nah, Babang Salim udah di lock. Keesokan harinya istri Salim bernama Mita pun melakukan perflexingan ria ke para mama penghutang sayur karena suaminya kini naik jabatan menjadi supervisor. Tapi para mama di sana malah mengroasting Mita. Utang segitu mana bisa ketutup pakai gajinya sebulan. Apalagi ketika entitas terkuat di muka bumi datang meminta tagihan utang Mita membuat para mama perkomplekan sana pada riang gembira karena seluruh perhiasan Mita langsung sold out diambil sebagai pengganti hutang. Nah, ketika pulang, ternyata seluruh perhiasan tersebut adalah palsu. Ini diambil semua perhiasan yang aku pakai yang mas kasih palsu itu. Polos banget itu cangkem. Tapi baru aja senang berhasil menggoblok-goblokin seorang entitas terkuat di muka bumi. Saat Salim OTW kerja, datanglah dua barudak preman besutan ormas pemuda panca-panci yang dijadikan anak buah oleh si emak ini untuk mengambil alih motor Salim. Bayar utang lu. Kan dibayar tadi. Ganti ruginya motor kau kami ambil. Ayo ambil. Itu motor Aga. Di sisi lain, Rian yang ternyata adalah orang sukses karena bentar lagi akan diangkat jadi manajer tanpa mencari muka, cuaks. Namun kesuksesannya malah dipending oleh Rian dan memilih untuk resign begitu saja. Lah, orang gila besutan mana lagi ini? Tapi sungguh di luar nalarnya si Rian, ia malah datang ke resto milik cici-cici besutan Nganjuk untuk melakukan pelamaran kerja yang langsung diterima menjadi waiters. Demi balas dendam, aku rela meninggalkan gelar manajer dan jadi waiters. Gua jadi Rian mending nyawa pembunuh bayaran anjing. Kala itu si Cici pun memperkenalkan Rian ke Salim. Yuk kenalin. Ini Aji punya nama. Yuk kasih dia seragam dan yuk kasih tahu job disnya. Geli banget gue denger ayu-ayu. Indo-Indo aja Sat.
yang kemudian diajarkan tutorial mengepel oleh Salim sampai membuatnya murka karena merasa dibodohi oleh Rian. Tolong ajarin dong. Oh, maju mundur. Oh. Gini Aji, caranya Aji. Kamu jadi mas agak kamu. Lagian orang daerah mana kagak bisa ngepel, orang kaya bahkan anak 9 naga aja pasti tahu cara ngepel, Bambang. Di hari itu juga saat resto lagi rame-ramenya, Salim pun melarang karyawannya untuk melakukan sholat dan makan siang karena lagi puasa cuy. Hasil percakapannya langsung direkam oleh Rian melalui kamera tersembunyi yang ia pegang. Kamu anak baru, gak usah ikut campur. Udah diem. Namun perekamannya berhasil terciduk oleh mata biakugan milik Salim. Si Salim kenapa gue liatnya kayak Reza Arab sewaktu masih rakitan pabrik anjing. Yang kemudian HP itu dibanting, sedangkan Rian hanya bisa tersenyum. Buset, babang-babang unlimited ini mah. Kalau warga asli besutan Wakanda udah baku hantam lah. Karena kejadian ini, angin boboiboy topan pun datang dibarengi dengan kemunculan malaikat tak bersayap yang mencoba menasihati Salim kalau melarang orang GB pahala itu salah, apalagi memutuskan rezeki orang dengan menutup paksa warung dengan embel-embel bisa dihormati. Cuak, aduh fakta banget itu. BTW, malaikat apaan pakai sneakers cuy? Tapi saat Salim mengeluarkan tinjuku tidak pernah meleset. Namun yang ditinju malahan barudak minion pembawa gol sampai mengenai seorang customer. Orang lagi enak-enak makan malah keselak sambel. Kala itu si Cici pun keluar karena merasa ada perbakuan taman. Namun si builder yang mencoba melindungi Salim dengan alasan kalau ia tak sengaja menyiram customer air, si Babang Salim bukannya ikutan melindungi buildernya yang ada. Aduh. Karyawan-karyawan kayak gini gak usah dipertahankan lagi, Ci. Builder bilek saat tahu gini gue nggak bohong. Karena dari hasil bacotan Salim membuat karyawannya langsung dipecat dari sana. Lagian CCTV kemana sih? Udah kayak kasus Sambo yang terlupakan well. Nah tak berselang lama istri Salim pun datang ke restoran dengan harapan bisa dimasakin masakan spesial oleh karyawan Salim akibat kedudukannya sekarang di atas koki dan waiters. Anjas. Udah kayak usaha milik pribadi aja ini mah. Namun Rian yang besutan SDM tinggi, ia pun melapor ke atasannya dengan cara seperti ini. Di kantor kita ada koki baru ya bu? Dan saat terciduk sungguh bagongnya gua, si Cici tak berbacot ria seperti Cimehong setelah Salim berkata kalau makanan ini adalah makanan bekasnya yang diwariskan ke istrinya. Oh no, ini gak baik. Nanti biarkan Ai suruh Koki bikinkan nasi goreng yang baru. Niat menciduk malah dikasih surprise. Lagian sejak kapan seorang Cici kagak pelit? Selain diberikan surprise nasi goreng baru, istri Salim yang tiba-tiba gatel-gatel akibat makan udang, bosnya pun kembali berbuat kebaikan dengan memberikan kunci mobil dan segelintir uang agar Salim bisa membawa istrinya berobat. Sangat melanggar konsep banget ini bos. Tapi mobil itu malah dipakai berhiling ria oleh Salim memamerkannya ke para tetangganya yang kebetulan mau ngutang di warung. Mobil boleh minjem aja ngegaya. Dan karena pamer, inilah yang terjadi. Mantap, uang poles bodi mobil lebih mahal ketimbang harga salep di rumah sakit bang. Malam harinya karena merasa Salim memakai mobilnya untuk healing, si Cici langsung menagih uangnya. Balikin uang Ai. Ayo balikin uang Ai. Nah ini baru bener tidak melanggar konsep perpelitan. Sedangkan untuk penggantian mobilnya dipotong dari gaji Salim yang lebih dikit di atas UMR nganjuk. Supervisor bos ya kali dikasih UMR. Nah ketika mereka pulang Salim pun merasa ada yang mengikuti. Dan saat berhenti sebuah tragedi yang sangat real terjadi di Wakanda pun langsung divisualisasikan. Welcome to Salim sedih. Kala itu mata Salim langsung terbakar seperti terkena knalpot new carbureting yang membuatnya seketika mengalami mati suri dengan berflicker ke neraka. Tolong! Selamat datang di dalam baka. Wah, langsung disambut oleh resepsionis neraka cuy. Di sana Salim tentunya dibuat ketar-ketir dengan berbagai macam efek neraka. Tapi ketika sadar, surprise, ia pun langsung menjelma dengan dua mata ditutup seperti kehilangan cahayanya setelah berduel dengan salah satu anggota klan Uchiha. Yah, kalian tahu kan kenapa Babang sedih di Wakanda disiram? Ya, ini cuman kan ditutup dengan keplayang viktiman. Cuaks. Tak berselang lama datang lagi malaikat bersepatu kekinian untuk mengingatkan seberapa banyak dosa-dosa Salim yang hanya dihasilkan dari congornya udah setara dengan sampah-sampah di Bantar Gebang.
Sehingga karena Salim kagak bisa lihat, ia pun kagak tahu kalau di sana ada atasannya dan cangkem Salim malah berkata jujur kalau ia yang menjebak Rani termasuk buildernya yang udah dikeluarkan, sampai membuat cici-cici besutan nganjuk ini terbagongkan mendengar tutur Salim dan langsung memecatnya. Ya wajar juga sih dipecat, lagian udah kena dar sistem, gimana mau kerja bang? Nah, video penyiraman air keras itu pun udah FYP di kalangan sosial media, baik pengguna TokTok ataupun aplikasi salam ereksi sosial media andalan para orang tua Cap Amer. Hingga sampailah di seorang teteh-teteh pemberi donasi, panggil aja Teh Novi. Enggak dong, makin realistis yang ada filmnya mah. Panggil aja Teh Dinda yang langsung mencari tahu siapa nama korban untuk melakukan penggalangan dana. Emang ya jeruk peras kagak pernah meleset kalau bikin film. Di sisi lain bisa-bisanya Rian udah datang ke rumah Rani lengkap dengan pakaian adatnya untuk menggelar pernikahan. Kita nikah yuk. Ngajak nikah kayak mau ngajak main anak orang. Halhasil karena Rian udah memakai pakaian adatnya, tentunya dong kagak enak kalau ditolak, hingga akhirnya mereka gas OTW ke KUA dengan menunggangi motor Nuvo racingnya. Tapi tiba-tiba berflikerlah dua orang ladusing ke sana untuk menangkap Rian atas penyiraman air keras ke Babang Salim. Cepet banget ya nangkepnya. Padahal udah pakai masker terus ditutupi hoodie. Di sisi lain, Salim yang kedatangan Waknya bukannya merasa berduka yang ada si Wak panggil aja Darmi malah memberikan tutorial cara kaya dengan melakukan open donasi. Setelah kemarin menonton live streaming orang masang Saweria langsung diberikan salam interaksi oleh streamernya. Bahkan istrinya juga mensupport tutorial dari Waknya setelah melihat video Salim begitu FYP. Action. Agak sedih. Wih bang, kenapa ngomongnya gitu bang? Entar ada yang kesindir. Dengan mengatakan Salim asyedih membuat live streaming Waknya langsung ramai padahal baru aja bikin akun TokTok. Bahkan cuman mengandalkan kamera gaming Android Marshmallow, video mereka langsung FYP di mana-mana. Saat udah mengdar sistem kan malah ingin mengakali sistem. Malam harinya Teh Dinda akhirnya berhasil mendapatkan jejak Salim yang katanya baru pulang dari rumah sakit. Hasil hari itu juga Dinda langsung ke rumah Agus Salim untuk meliput seberapa asyedihnya Salim sebelum diberikan donasi, sekalian menceritakan tentang kisah hidupnya bagaimana ia bisa mendapatkan bentukan mata saringan seperti ini. Terus motifnya apa ya Mas Aga? Si Salim sangat menikmati sekali perannya anjing. Tapi ternyata kehadirannya sekarang hanya untuk menyorot kisah sedih Salim sebelum dibukanya penggalangan dana. Karena Teh Dinda mengira Salim orangnya amanah yang padahal aslinya pucak kata gue teh. Terima kasih. Nah beberapa hari kemudian Teh Dinda kembali datang untuk memberikan uang donasi yang membuat seluruh keluarga Salim ketar-ketir. 1,5 miliar. Karena bukan kaget dengan nominalnya, melainkan kaget uang itu mau dibelikan apa saja, apalagi Pajero Sport edisi terbaru udah keluar di Gias Otomotif. Agak Salim, sekalian aja Agus Salim kenapa dah nanggung amat. Ketika mereka pulang, kini Salim membangkitkan saringannya karena aslinya Salim bisa melihat cuman hasil gambarnya tidak 4K melainkan 3GP. Sungguh film yang sangat realita ya guys. Keesokan harinya mereka langsung membeli motor baru dan juga shopping-shopping sampai membuat beberapa emak-emak iri. Emangnya boleh belanja pakai uang donasi? Lah pakai nanya. Bahkan saat emak-emak entitas terkuat di muka bumi minta tagihan utangnya, si Mita kagak tanggung-tanggung memberikan 3 juta padahal mintanya 1 juta. Namun mereka kagak tahu kalau perbuatannya disorot oleh kameramen berkelas yang tidak terlihat dari kejauhan. Nah berita itu pun langsung FYP di mana-mana dan sampai ke telinga Teh Dinda, apalagi dari luar datanglah para mama tetangga Salim yang langsung mencepukan perbuatan Salim. Wah Sutri itu beli motor baru loh. Nah, mereka juga beli makanan. Ya beginilah spek mama di kampung guys, disuruh gibah dia gaskan, disuruh kerja dia tak mau. Di rumah Salim tiba-tiba ia kedatangan tamu tak diundang yaitu malaikat tak bersayap. Jangan-jangan yang Onoh juga lihat beginian ya sampai dimasukin ke dalam film. Yang dimana kedatangannya untuk menuntut pertobatan Salim yang dirasa bullshit seperti janji-janji pemerintah yang belum terrealisasikan. Kok malah ke sana? Tapi tiba-tiba ia pun malah menghilang dan dilanjutkan dengan kehadiran Teteh Dinda bersama para kru kontennya. Kenapa belum datang juga ke rumah sakit? Di sana si Wak masih bisa berbohong ria dengan alasan kalau ia cuma membeli makanan doang. Ya makanan untuk sosial medianya biar bisa flexing. Cuaks.
dan bilang kalau Salim udah berobat ke rumah sakit akibat memang Salim orangnya gampang meninggal. Namun Teh Dinda yang menolak percaya, ia pun meminta rincian pembayaran obatnya yang membuat mereka ketar-ketir. Udah habis 300 juta. Obat apaan bangke 300 juta? Itu salep radiasi nuklir kah? Merasa tak terima uangnya dipakai hal-hal yang kagak jelas, tentunya Teh Dinda langsung meminta uang donasinya dikembalikan agar beliau yang mengelola. Namun Salim yang memang anaknya gampang tantrum dan sedikit kejang, ia pun memohon agar diberikan kesempatan kedua. Kira-kira yang onoh gini juga gak sih jalan ceritanya? Di sisi lain ada seorang pengacara yang memiliki gunung vibranium di wilayah Cikarang yang konon Hitler dulu pernah datang ke Bekasi niatnya ke Cikarang pakai beli segelintir bahan vibranium agar menang melawan Unilever. Panggil aja babang ini Daus yang langsung datang ke rumah Salim untuk membantunya mendapatkan kembali hak Salim dengan cara membuat media gempar dan spam laporan ke polisian sampai polisi bosan jadi polisi. Besok kita bikin pelaporan ke polisi. Siap Pak Bapak, siap. Dimana besoknya mereka langsung berdebat di kantor polisi sampai membuat polisi stres karena tumben dapat laporan yang seperti ini. Buset dah, si babang Daus mirip banget sama Firdaus. Dapat stok manusia mirip gini di mana, oi? Nyetaknya di mana? Ini kenapa bisa mirip? Si babang cuman bisa tantrum doang anjing. Nah, dari perdebatan ini membuat para netizen plus 62 langsung datang ke rumah Salim untuk meludah karena tombol ludah online belum dibuatkan oleh Mark Zuckerberg. Apalagi kedatangan mereka malah menuntut donasinya dikembalikan, dan karena tak mau dikembalikan terpaksa motor yang baru aja dibeli langsung diambil. Lah, mana bisa gitu anjing? Kalian nyumbang kagak sampai seharga motor minta kembalian malah ngambil motor. Setelah kejadian ini beberapa harinya lagi mereka pun diundang dalam satu podcast yaitu Bang Denny Sumargo. Kalau yang ini lebih ke Sumar Gorengan. Di mana podcast ini ditonton oleh bejibun rakyat Wakanda. Dan what the hell, aplikasi apaan ini anjing ada beginian? Itu upload kontennya di Google Meet kah? Dari hasil lengah konten dengan Bang Denny manusia ikan membuat Salim kini banyak dibully oleh netizen Wakanda karena keblunderannya yang kurang di blender. Bahkan saat dicari oleh sosok malaikat tanpa sayap dengan sneakersnya, para warga pun melihat Salim seperti orang gila dengan berngamuk ria kagak karuan. Malah di videoin. Di malam harinya saat Salim sibuk datang ke acara podcast untuk klarifikasi, istrinya malah sibuk didatangi oleh seorang preman yang memang mereka saling suka, bahkan akan melakukan pengicikiwilan di dalam rumah. Tapi sayangnya pengsaknesannya mereka berhasil terciduk oleh Salim yang bukan cuman matanya doang yang hancur melainkan hatinya. Yah, beginilah bang, di saat laki-laki ada kekurangan, wanita auto mencari yang lebih... Beginilah bang, di saat laki-laki ada kekurangan, wanita auto mencari yang lebih gres anjas. Tapi nggak semua gitu sih. Malam itu juga istri Salim langsung digedik sampai congornya mengalami sedikit salah jalur yang kemudian direkam oleh waknya untuk dijadikan bahan konten. Hasil dari video itu kini banyak tetangga yang memberikan donasi untuk Mita setelah melihat tangannya metal serta cangkemnya yang sedikit berbelok. Tapi bohong, memang keluarga yang harus disingkirkan dari peradaban anjing. Setelah mendapatkan uang, bisa-bisanya mereka saling rebut-rebutan sampai hampir terdeletkan satu keluarga. Namun ternyata di dalam mobil itu terdapat Teh Dinda yang membuat Salim makin terciduk sifatnya sehingga langsung kabur dari sana. Tapi tiba-tiba Salim udah tak bersedih lagi, melainkan nyawanya udah berpisah dari dalam raga alias wastet yang lalu dibawa menuju akhirat oleh malaikat tak bersayap. Yang hanya sekejap. BTW, yang asli kapan menerapkan ending film ini? Canda gua Gus.